Hai teman-teman, hari ini kita jumpa lagi dalam kuliah data. Masih melanjutkan topik pekan lalu mengenai data mining. Hari ini kita akan membahas salah satu metode data mining, yaitu analisis klasifikasi. Setelah mengikuti perkuliahan kali ini, saya berharap kalian dapat menjelaskan kegunaan dari analisis klasifikasi, menjelaskan beberapa macam algoritma klasifikasi, menggunakan perangkat lunak untuk melakukan analisis klasifikasi berdasarkan data, serta menjelaskan hasil analisis klasifikasi secara tepat. Kita akan mulai dengan melihat dasar teorinya. Apa sih analisis klasifikasi itu? Pengertian klasifikasi. Analisis klasifikasi merupakan prosedur data mining untuk memprediksi atau menentukan kelas atau kategori dari kasus. Contohnya ketika kita mendapatkan data seorang calon peminjam uang atau kreditor. Berdasarkan data itu kita ingin tahu apakah dia merupakan kreditor yang layak atau yang tidak layak diberi pinjaman. Prediksi kebangkrutan perusahaan. Apakah perusahaan dengan kondisi neraca seperti ini, hutang seperti ini, kemudian rasio likuiditas misalnya seperti ini, apakah dia akan bertahan ataukah dia akan bangkrut? Harga saham ini yang lebih lebih volatil ya, lebih nggak stabil, tapi tetap bisa kita prediksi apakah dia ingin naik atau turun. Ini gambaran sederhananya kalau kita punya sebuah sekumpulan makanan nih ya, ada es krim cone, ada es krim dengan stick, ada cake. Kemudian sistem ini akan mengolah, oh ini es krim cone, ini cake, ini es krim dengan sunduk gitu ya, dengan tangan begitu. Nah, tentunya tidak sederhana ini ya, tapi kelompoknya itu sulit dibedakan, misalnya tadi kreditor yang layak dengan yang tidak, perusahaan yang akan bangkrut dengan yang masih akan bisa bertahan. Tidak selalu 2 kategori, kadang bisa juga 4-5 kategori klasifikasi itu bisa kita lakukan. Nah, jadi data kita itu sudah mempunyai label atau variabel dependent berupa kategori. Jadi kita sudah tahu dari data yang ada itu mana yang layak dan mana yang tidak layak. Tujuan kita adalah membuat suatu model klasifikasi, sehingga kalau kita punya data yang baru, kita bisa masukkan dia, apakah dia termasuk yang layak atau termasuk yang tidak layak, misalnya. Nah, model klasifikasi akan memberikan informasi kategori tersebut berdasarkan sejumlah fitur atau prediktor. Jadi kita masukkan juga variabel yang lain, misalnya untuk pinjaman tadi, usia, berapa usia kreditornya, penghasilan, riwayat pinjaman sebelumnya, apakah dia sudah pernah pinjam juga, bagaimana kondisinya waktu pinjam yang dulu, apakah dibayar tepat waktu, dibayar tertunda, atau bahkan masih belum selesai, dan sebagainya. Nah, di sini ada banyak metode yang bisa kita gunakan ya, ada heuristic regression, naive Bayes, decision tree, SVM, random forest, dan KNN. Nah, ini nanti pekerjaan teman-temanmu yang mengambil mata kuliah machine learning untuk semua metode ini. Dalam pembahasan kita kali ini, kita hanya akan membahas beberapa metode. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari regresi. Apa bedanya klasifikasi dengan regresi? Keduanya sama-sama melibatkan variabel respon dan variabel prediktor. Bedanya pada regresi, variabel respon kita ini berupa bilangan, angka, penghasilan, jumlah penjualan, dan sebagainya. Pada klasifikasi, variabel respon dependen kita ini berupa kategori tadi, lulus atau tidak, layak diberi pinjaman atau tidak layak, sangat berisiko, kurang berisiko, dan tidak berisiko, dan sebagainya ya. Banyak klasifikasinya berupa kelas variabel respon.
responnya berapa frekuensinya. Nah, ketika kita membangkitkan atau membentuk suatu model klasifikasi, apakah dia akan selalu memberikan klasifikasi atau prediksi yang tepat? Tentunya tidak ya, nggak sesempurna itu. Nah, selalu ada kemungkinan bahwa program yang kita buat itu melakukan kesalahan dalam klasifikasi. Salah satu cara untuk mengukur performa atau kinerja suatu algoritma klasifikasi adalah dengan menggunakan namanya confusion matrix. Untuk confusion matrix seperti ini. Di satu kolomnya itu adalah kelas yang sesungguhnya, dan di garisnya itu adalah kelas prediksi. Nah, ketika kita menguji suatu model, kita membutuhkan dataset tertentu yang kita namakan testing dataset yang belum kita gunakan untuk membuat model. Nah, hasil klasifikasi ini kita lihat, misalnya menurut kenyataannya sebenarnya responden-responden ini adalah orang yang tidak layak diberi kredit. Bagaimana hasil model kita, pemodelan kita, apakah sesuai dengan kenyataan bahwa mereka tidak layak diberi kredit atau sebaliknya? Nah, ketika hasil prediksi sesuai dengan hasil kenyataannya ya, sesuai dengan kenyataannya, maka kita katakan itu hasil yang tepat. Dan ketika hasilnya beda, ya kita katakan beda begitu. Maka di sini ada true positif, kedua baik prediksi maupun kenyataannya sama-sama positif. True negatif, baik yang prediksi maupun kenyataannya sama-sama kelasnya adalah negatif hasilnya. Tapi ada juga ini yang FN false negatif. Menurut prediksinya dia negatif, padahal sebenarnya dia positif. Nah, bisa juga ini false positif. Prediksinya dia positif, tetapi kenyataannya dia negatif. Nah, maka kita akan menghitung namanya ukuran kinerja suatu klasifikasi menggunakan confusion matrix tadi. Apa ukuran kinerja yang digunakan misalnya? Nah, di sini contohnya adalah ada yang dinamakan classification rate, ya. Apa classification rate? Atau akurasi, yaitu rasio prediksi tepat, ya, prediksi yang tepat, yang benar terhadap semua data yang diprediksi. Jadi misalnya totalnya kita punya 100 data. Nah, dari 100 data ini ada berapa sih data yang tepat? Ada berapa data yang tidak tepat? Nah, misalnya yang tepat ada 90. Yang salah prediksi ada 10, maka kita katakan akurasinya adalah 90 dari 100 data atau 90%. Kebalikannya nanti ada error rate. Kalau itu yang dilihat adalah berapa yang salah. Nah, kadang-kadang kan kita melihat resikonya ya, mana yang lebih membahayakan setelah manajemen. Apakah ketika memprediksi yang tepat atau yang tidak tepat. Nah, ada kalian manajemen tidak penting, tepatnya 90% itu mungkin nggak menarik, tapi yang ingin dilakukan adalah sebisa mungkin salahnya tidak lebih dari 5%. Nah, kalau kita fokusnya ke salahnya, maka yang kita gunakan adalah error rate ini. Nah, itu. Kemudian ada recall atau disebut juga sensitivity serta precision atau positive predictive value. Nanti bisa kalian pelajari sendiri untuk yang ini. Kemudian, nah ini kalau perbandingannya, kalau kita mau detailkan hubungannya dengan angka-angka pada tabel akan seperti ini. Pada umumnya kita lebih menyukai model yang memprediksi dengan lebih tepat, atau kita katakan sebagai akurasinya lebih tinggi. Namun, sekali lagi, akurasi itu bukan satu-satunya ukuran ya. Nah, maka nanti kalau kalian sebagai pihak manajemen akan berkonsultasi dengan
pengelola data, dengan data analisnya kalian bisa sampaikan, ini loh harusnya begini, atau harusnya begitu. Bagaimana yang tepat, estimasi risikonya mau menggunakan yang mana, bisa kalian pertimbangkan. Nah, lagi-lagi masih itu belum selesai ya, masih ada yang harus diperhatikan. Apa? Yaitu tidak semua data siap atau bisa dapat digunakan untuk klasifikasi dengan baik. Data yang kita gunakan untuk melakukan klasifikasi sebaiknya adalah data yang seimbang, yakni jumlah objek atau banyaknya data dari masing-masing kategori tidaklah jauh berbeda. Nah, Pak, kalau adanya jauh berbeda gimana? Nah, akibatnya apa? Nah, ini data yang tidak seimbang dapat menyebabkan atau menghasilkan model-model klasifikasi yang bias. Model klasifikasi yang bias itu bagaimana? Nah, ini contohnya ya. Misalkan kita punya data 950 kreditor yang baik, yang wajar, dan hanya 50 kreditor yang tidak wajar. Maka modal itu akan sulit menemukan kreditor yang tidak wajar itu yang bagaimana. Kenapa? Karena contohnya hanya 50. Sedangkan contoh yang wajar ada 950. Itu yang dikatakan tidak seimbang. Nah, risikonya apa? Kalau misalnya nanti mesin atau model itu mengatakan, oh semua wajar, kesalahannya hanya 50 dari 1000 data, hanya 5%. Padahal ya sebenarnya 5% itu sangat besar karena semua di asal gitu ya, dianggap semuanya adalah wajar begitu. Nah, itu yang membahayai. Nah, ini tadi metode, ada begitu banyak metode yang bisa kita manfaatkan, maka pertanyaannya lalu bagaimana cara kita memilih metode yang tepat untuk klasifikasi. Nah, ini ya secara teori ada begitu banyak algoritma. Nanti teman-teman kalian yang belajar machine learning bisa tanya yang dari prodi statistika atau mungkin prodi teknologi informasi. Ada di sana teknik informatika. Itu metode klasifikasi. Kita akan meninjau beberapa di antaranya. Yang pertama regresi logistik, yang kedua nanti analisis diskriminan, dan yang ketiga adalah pohon klasifikasi. Yang mana pohon klasifikasi ini sebenarnya merupakan bentuk khusus dari namanya pohon keputusan atau decision tree. Nah, kita akan lihat nih. Yang pertama regresi logistik. Untuk regresi logistik yang paling sederhana ini yang kita gunakan nanti adalah regresi logistik binar, yaitu dengan variabel respon atau variabel dependent seperti itu binar. Artinya hanya ada dua kemungkinan, sukses gagal, layak tidak layak, bangkrut atau bertahan. Seperti itu, hanya dua kemungkinan. Model regresi logistik binar dengan K buah variabel prediktor X1, X2 sampai Xk dapat dinyatakan seperti di bawah itu. E sama dengan F dari alfa plus beta 1x1 plus beta 2x2 sampai dengan beta kxk sama dengan eksponen dari alfa plus dan seterusnya itu. Fungsi ini akan menghasilkan kurva berbentuk huruf S dengan nilai 1. Nah, jadi kita bisa lihat di sini inilah bedanya regresi linear dengan regresi logistik. Pada regresi linear yang dihasilkan adalah garis lurus yang nilainya bisa macam-macam ya, bisa 0, bisa negatif, bisa 1, 2, dan seterusnya, nggak ada batasnya. Kita nggak bisa membatasi hasil dari regresi linear. Tapi kalau kita menggunakan regresi logistik, maka kita bisa melakukan pembatasan. Ya, kita bisa batasi nih regresinya ini, sehingga nilai-nilai y-nya hanya antara 0 sampai dengan 1. Untuk semua variabel independen. Karena nilai y-nya itu ya memang hanya 0 atau 1, maka kita batasi. Kalau nggak 0 ya 1.
Kalau 2 gimana? Lah nek 2 artinya apa? Nggak ada wong kategorinya cuma 0 atau 1 kan tadi, ya atau tidak, lulus tidak lulus, layak diberi pinjaman atau tidak layak. Hanya seperti itu kategori yang kita punya. Jadi kita tidak bisa mengambil model regresi logistik. Nah, ini tentunya masih bisa kita perluas lagi menjadi model regresi logistik multinomial untuk mengklasifikasikan lebih dari 2 kelompok data. Nah, jadi kalau kita tadi hanya bisa mengklasifikasikan 2 kelompok, kalau kita perluas menjadi multinomial apa bedanya? Nah, bedanya sekarang dia bisa mengklasifikasikan lebih dari 2 kelompok. Bisa 3 kelompok, 4 kelompok, dan seterusnya. Nah, sehingga ini ya perluasan ya, nanti menjadi lebih menarik gitu. Kita bisa memprediksi yang lebih baik. Apa tantangannya ketika menggunakan regresi? Nah, ini kalian bisa lihat. Jadi tidak ada model yang sempurna di situ. Ketika interpretasinya semakin sulit, estimasinya bermasalah, ketika probabilitasnya dekat dengan 0 atau 1, serta bisa juga ada kesulitan estimasi kalau parameternya terlalu banyak, variabel kita terlalu banyak misalnya begitu. Sudah pakai X1, X2, X3 sampai X10 gitu. Ya boleh-boleh aja. Oh nanti hitungan seperti ini semua akan dikerjakan komputer. Bukan manual ya, tapi akan pakai komputer. Jadi nggak masalah mau X sampai X berapa. Cuma resikonya apa? Resikonya adalah estimasinya nanti akan tidak pas gitu ya, akan muncul errornya kalau angkanya tadi terlalu besar tadi atau jenisnya. Metode kedua yang bisa kita gunakan juga adalah namanya analisis diskriminan. Diskriminasi itu kan kita berarti ngomongkan apa? Perbedaan ya, membeda-bedakan gitu. Mengalami diskriminasi. Nah, sama. Analisis diskriminan ini mengatakan bahwa kita akan membentuk pembedaan. Membeda-bedakan kelompok gitu ya. Menjadi beberapa kelompok. Kan nanti sebetulnya kan klasifikasi toh. Nah, seperti itu. Kita membeda-bedakan, maka dinamakan analisis diskriminan. Bedanya dengan regresi logistik, pada regresi logistik kita mengambil peluang Y-nya akan bernilai K jika diketahui X-nya. Diketahui sifat-sifatnya, bagaimana nilai variabel dependennya. Sebaliknya, pada analisis diskriminan kita akan mengestimasi untuk Y yang seperti ini, untuk kelompok misalnya kreditor yang tidak layak, bagaimana ciri-cirinya. Jadi diketahui dulu kategorinya apa, diketahui X-nya gitu. Hasil analisis diskriminan ini nantinya berupa apa? Dia berupa fungsi. Fungsi yang dapat digunakan untuk membedakan. Nah, tapi diskriminasi kan pembedaan loh. Membedakan antara apakah saudara berasal dari kelompok atau dari kelompok yang lain. Jadi kita punya 2 kelompok. Kalau datanya seperti ini, cirinya begini ini kira-kira dari kelompok yang pertama atau dari kelompok yang kedua, misalnya begitu. Itu bisa kita analisis dengan menggunakan metode ini. Berdasarkan bentuk fungsi diskriminan yang akan dibentuk, kita kenal nanti ada namanya analisis diskriminan kuadratik, ada namanya analisis diskriminan linear, dan analisis diskriminan campuran. Nah, kita tidak membahas detail mengenai bentuk ininya seperti apa, bentuk fungsinya ya, karena nanti terlalu matematis. Tapi itu ada dan sebenarnya nanti implementasinya lagi-lagi tidak sulit karena kita bisa menggunakan perangkat lunak. Nah, ada beberapa prinsip yang dapat dipergunakan ketika harus memilih apakah menggunakan regresi logistik atau menggunakan regresi analisis keinginan.
Itu ada kriterianya. Silahkan kalian bisa amati gitu ya, mana yang lebih cocok untuk kasus kalian, untuk data yang kalian hadapi. Nah, ini sifatnya kalau mau didetailkan begitu. Dan sifat-sifatnya. Nah, metode yang ketiga yang sebenarnya secara intuitif lebih mudah kita pahami dan gunakan adalah metode pohon klasifikasi yang yakni bentuk terus dari pohon keputusan atau decision tree. Kenapa kok lebih mudah? Nanti kita akan bisa lihat di situ. Jadi prediksi kita didasarkan pada observasi ini akan berasal dari kelompok yang paling sering dari training observation-nya. Artinya biasanya kayak gimana untuk individu-individu yang seperti ini. Misalnya kita punya latih kreditor yang usianya 40, pekerjaannya pengusaha, kemudian penghasilannya itu per bulannya 18 juta, punya istri, punya anak 2. Kira-kira ini biasanya orang yang kayak gini ini orang yang cenderung bisa bayar utang atau yang cenderung tidak bisa bayar utang. Nah, itu yang kita lihat di sini. Nah, ini tadi apa namanya? Klasifikasi peminjam uang tadi. Apakah usianya di atas 30? Ya, tidak. Nanti kamu kalau iya bagaimana? Karena kan ditanya pekerjaannya apa? Pengusaha bukan? Iya, tidak, dan sebagainya. Seperti itu. Kadang bercabang dua ya, hanya ya tidak, bisa juga bercabang banyak. Pekerjaannya apa? Pengusaha atau manajer atau lainnya. Nah, seperti itu misalnya. Penghasilannya berapa? Nah, lalu jumlah tanggungan di rumah ada berapa orang gitu dan seterusnya. Lalu nanti di ujung-ujung di leaf note-nya ini, daunnya itu simbol daunnya itu adalah keputusan kita. Oh ini kreditor yang layak. Oh ini kreditor yang tidak layak. Yang mengambil mata kuliah machine learning dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana implementasi dari algoritma klasifikasi tadi untuk dalam programnya supaya mudah kita implementasikan pasti akan lebih enak kalau menggunakan software. Di sini kita akan menggunakan salah satu software statistik yang gratis yaitu. Nah, contohnya ini sederhana saja. Dataset iris pada R kita miliki yang memuat panjang kelopak, sepal length, lebar kelopak atau sepal width, panjang mahkota atau petal length, dan lebar mahkota atau petal width dari 3 macam bunga pada jenis iris yaitu iris setosa, iris virginica, dan iris versicolor. Nah, plot data menunjukkan bahwa ketiga spesies bunga iris memiliki ukuran morfologis untuk sepal dan petal yang beragam. Jadi kita lihat di sini dari diagram mentah ini, yang setosa itu beda, sepal lengthnya beda dengan yang versicolor dan seterusnya. Berklasifikasi gitu ya. Katanya bentuknya seperti ini kalau kita panggil headnya, kita panggil ujung datanya, atasnya kita akan dapat seperti ini. Kita membuat klasifikasi sedemikian rupa sehingga kalau kita punya tanaman lain, kita ukur panjang sepal length, kita ukur sepal length-nya, sepal width-nya, petal length-nya, dan petal width-nya berapa, kita bisa gunakan untuk menentukan dia termasuk spesies apa, apakah iris setosa, iris virginica, atau iris versicolor. Ini 3 kelas ya, supaya mudah kita akan mencoba pakai yang dua kelas ya, yang 2 kelas. Maka ini kita potong, kita ambil 100 data pertama saja,
sehingga data kita sekarang adalah terdiri dari dua spesies saja, yaitu Iris setosa dan Iris versicolor ya, nggak ada yang lain gitu. Yang Virginica kita abaikan, kita nggak pakai, sementara kita nggak pakai yang Virginica. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, kita akan memisahkan data itu sebagian sebagai sampel, sebagai training, dan sebagian sebagai testing. Data training nanti kita gunakan untuk memodelkan atau membuat model klasifikasi, sedangkan data testing itu akan kita gunakan untuk menguji klasifikasi yang terbentuk apakah berjalan dengan efektif atau tidak begitu. Nah, langkah pertama kita ambil sampel dari data yang kita punya itu, jadikan data training, katakanlah 80% gitu ya. Secara acak kita pilih. Kemudian kita lihat bahwa di data hasil training itu ada sebagian yang setosa, sebagian yang versicolor, dan tidak ada yang Virginica. Anggaplah itu kan 41 dengan 39 yang nggak jauh beda ya, angkanya nggak jauh beda antara yang Virginica dengan yang versi yang yang setosa dan yang versicolor. Ya, oke, berarti kita bisa lanjutkan. Sekarang misalnya kita mencoba menggunakan analisis diskriminan. Bagaimana caranya? Nah, kalau kita menggunakan analisis diskriminan, kita gunakan perintah LDA pada pustaka atau library MASS. Maka langkah pertama tentunya apa? Kita harus install dulu, install package MASS. Setelah install package, kemudian yang kita lakukan adalah panggil library-nya dulu supaya aktif. Setelah library-nya dipanggil, sudah aktif, baru kita lanjutkan. Kita bisa lanjutkan dengan memakai atau mengaplikasikan package itu untuk menerapkan apa namanya untuk package itu tadi ya. Nah, seperti itu. Kita bisa terapkan untuk analisis diskriminan. Ini contohnya analisis diskriminan langsung menggunakan satu variabel prediktor bisa, menggunakan beberapa variabel prediktor juga boleh, nggak masalah gitu ya. Silahkan, up to you. Mau bagaimana? Nah, kita bisa lihat di situ. Hasilnya LDA-nya, di situ ada rata-rata masing grup dan koefisien dari linear diskriminannya. Inilah fungsi diskriminannya. Kebetulan fungsinya fungsi linear ya, bukan fungsi kuadratik. Nanti kalau kita menggunakan kuadratik pasti akan beda lagi. Nanti kita punya dua kategori, maka koefisien linear diskriminannya ada dua. Bukan cuma satu ya, tapi bisa dua. LD1, LD2, kalau kategorinya lebih dari dua. Nah, ini yang seterusnya. Ini kita bisa lihat di sini, menggunakan pohon klasifikasi. Apa enaknya? Nah, pohon klasifikasi nanti interpretasinya sangat mudah dibanding yang lain gitu. Ini kita bisa lihat pohonnya, looknya seperti itu. Ini kita bisa gunakan perintah tree pada library tree. Kemudian ini kita plot pohonnya dan kita masing model regresi logistik, masing-masing model diskriminan, masing-masing pohon. Mana model yang akurasinya paling tinggi misalnya. Kemudian ini ya,
implementasi model. Setelah kita dapat model yang paling baik, paling akurat, nah itu yang kita gunakan untuk memprediksi data yang baru. Nah, memprediksi apa namanya tadi klasifikasi utang tadi misalnya seperti itu.